Kalau kita pantau IHSG di hari Jumat ini kembali menguat setelah sempat 2 hari belakangan terjadi koreksi. Apa sentimen-sentimen yang Anda rasakan perlu menjadi perhatian? Ya, kalau Silakan. saya melihat pergerakan indeks kita memang belakangan ini cukup volatile ya setelah Ya, menembus level all time high-nya di level 8.160-an. ya. Setelah itu kita bergerak sedikit mengalami pelemahan, bahkan selama 2 hari di pekan ini, 2 hari awal itu mengalami pelemahan. Namun di hari Kamis dan juga di hari ini kembali mengalami positif gitu, artinya mengalami kenaikan. Secara sentimen saya melihat dari luar, dari US terutama tentang government shutdown ini, di awal kita berpikir bahwasannya ini akan sangat berdampak bagi pasar keuangan global. Tapi ternyata justru sebaliknya gitu ya, kalau kita melihat Wall Street, pasar saham Wall Street malah Amerika Serikat itu malah Ya. naik gitu. Seperti Nasdaq justru mencetak all time high-nya tadi malam dan juga pasar keuangan di pasar saham di Asia Pasifik justru menguat. Jadi memang ini sedikit ada apa ya, memang Anomali. anomali gitu dan tapi memang kalau kita lihat historicalnya untuk dampaknya ke pergerakan indeks itu cukup positif gitu kalau kita melihat berkaca pada kejadian shutdown pemerintah AS di apa namanya di 2019 terakhir itu kita menguat bahkan sampai 5% selama periode penutupan tersebut. Jadi saya rasa sentimen positif itu masih ada dari apa namanya penutupan pemerintah AS dan secara hal itu bisa membuat penguatan rupiah paling nggak dalam beberapa hari ke depan. Ya, yang kita pantau di sini juga secara jumlah emiten, justru di hari ini emiten secara keseluruhan itu lebih banyak yang mengalami pelemahan, Mas. Jadi ada 200-an emiten yang menguat dan 400 justru melemah. Tapi secara keseluruhan kita IHSG masih mengalami penguatan. Apa yang bisa Anda katakan mengenai hal ini? Iya, kalau kita lihat penguatan indeks pada hari ini kan lebih ditenggarai oleh beberapa emiten saja gitu, khususnya emiten-emiten konglomerasi seperti emiten dari yang dimiliki oleh apa namanya Happy Hapsoro gitu ya, dan ada emiten Ya, Raja dan betul. Ratu yang hari ini mengalami kenaikan cukup signifikan. Bahkan secara valuasi Raja itu menjadi nomor 1 di indeks kita hari ini dan itu tentunya menyumbang poin yang cukup besar terhadap penguatan indeks kita hari ini. Meskipun kita lihat di emiten-emiten lain khususnya blue chip seperti perbankan, emiten-emiten perbankan kita justru kembali tertekan pada hari ini yang menyebabkan yaitu tadi akhirnya sebetulnya penguatan daripada indeks kita hari ini itu belum mencerminkan daripada fundamental indeks kita sesungguhnya seperti itu. Sektor-sektor apa yang menurut Anda prospektif di perdagangan hari ini sampai nanti penutupan bisa tetap berhasil menguat? Iya, kalau saya melihat lebih ke per emiten ya. Kalau hari ini ya tentu saham-saham seperti Oh, Raja dan emiten ya. Ratu masih pasti lebih besar kemungkinan akan berhasil ditutup menguat di akhir perdagangan. Cuman kalau kita lihat beberapa emiten lain seperti emiten yang bergerak di bidang komoditas emas, kemudian di beberapa emiten rokok itu sudah kembali mulai apa ya apa namanya mengalami penguatan kembali gitu terutama yang rokok karena setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak pekan lalu, sejak beberapa waktu lalu dan sempat mengalami koreksi di awal pekan ini. Sepertinya saya lihat mulai bergerak positif gitu kembali melanjutkan momentum penguatannya. Jadi saya rasa untuk hari ini beberapa emiten tersebut yang cukup menarik. Rupiah saat ini berada di level 16.590-an, 16.600 dan ini level yang cukup tinggi selama beberapa bulan terakhir. Analisa Anda seperti apa, Mas, mengenai hal ini? Apakah ini faktor utama dari fundamental rupiah yang memang tidak begitu kuat ataukah lebih kepada faktor dari eksternal di mana DXY memang sedang berada dalam tren penguatan? Bagaimana? Iya, kalau saya melihat pergerakan rupiah kita itu ditenggarai oleh 2 faktor tersebut Ya. ya. Pertama dari eksternal, terutama dari indeks dolar Amerika Serikat yang saat ini memang tengah mengalami pelemahan efek daripada shutdown pemerintahan AS. Namun sebelum itu kan setelah The Fed mengumumkan pemangkasan suku bunga di pertengahan September, DXY ini justru mengalami penguatan gitu ya. Walaupun memang ini sedikit anomali, yang biasanya ketika The Fed memangkas suku bunga itu seharusnya indeks dolar AS itu mengalami penurunan. Tapi ini justru mengalami kenaikan dan itu yang menyebabkan rupiah kita sempat terbang sampai ke level 16.700-an, hampir 16.800 sebelum akhirnya melemah. Nah, kalau saya melihat dari sisi eksternalnya dari pergerakan dolar Amerika Serikat tersebut. Kalau dari dalam negeri saya melihat fundamental Indonesia ini masih cukup kuat gitu ya. Dengan proyeksi-proyeksi pertumbuhan ekonomi kita yang masih cukup baik dan juga apa namanya kebijakan fiskal daripada pemerintah yang masih cukup mensupport daripada masyarakat yang diharapkan bisa mempertahankan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah dan sampai kelas bawah. Saya rasa dengan fundamental tersebut kita ini masih cukup kuat. Jadi memang pergerakan rupiah ini lebih didominasi oleh daripada sentimen pergerakan indeks DXY tersebut yang saat ini sedang
sedikit mengalami pelemahan gitu. Dengan Anda, faktor global seperti misalnya kayak kebijakan The Fed, kekuatan dolar Amerika Serikat, lalu konflik geopolitik dan ketidakpastian yang ada di Amerika Serikat, government shutdown dan lain-lain. Dan juga faktor lokal, ya jadi kebijakan BI, arus modal, ya transaksi berjalan dan lain-lain. Itu lebih dominan mana mempengaruhi rupiah secara keseluruhan? Iya, kalau secara keseluruhan terhadap dolar Amerika Serikat, saya masih melihat pengaruh daripada eksternalnya cukup kuat gitu ya. Dari faktor Amerika Serikatnya sendiri yang ketidakpastiannya, dan itu berimplikasi pada pergerakan daripada indeks dolar Amerika Serikat itu sendiri. Dan memang kalau kita lihat secara pergerakan rupiah dibandingkan dengan indeks dolar Amerika Serikat itu mirip gitu. Jadi ketika indeks DXY-nya melemah, rupiah kita menguat dan sebaliknya. Jadi memang faktor eksternal itu sangat mendominasi, meskipun kondisi dalam negeri juga tidak kalah penting gitu ya. Karena kalau kita melihat kemarin pada saat terjadi demonstrasi di akhir Agustus sampai di awal September, itu kan rupiah Itu kita juga juga ngaruh. berpengaruh gitu bagi pergerakan stabilitas nilai tukar rupiah kita. Jadi